wasallam yaqul, suatu ketika aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah taala, ya ibna Adam, wahai anak Adam, sinten mawon nggih termasuk awak dhewe niki anak Adam. Maksudnya anak keturunan Nabi Adam, manusia. Innaka ma da'autani, kata Allah yang dibahasakan oleh Nabi, wahai anak Adam, selama kau berdoa kepadaku, kata Allah, warajautani, dan selalu berharap kepadaku, ghafartu, pasti aku mengampuni laka kepadamu, kata Allah Ta'ala. Alamaka namingka, atas dosa-dosamu seberapapun banyaknya, wala ubali, dan aku tidak peduli, kata Allah, sakiro akai pun telah. Kemudian Allah melanjutkan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagta, andai saja sampai padamu, dunubaka, dosa-dosamu, ananas, sama setinggi langit, ya sebanyak awan-awan di langit, tetapi sumastaghfartani, kalau kau mau mengakui dosa-dosa itu, kemudian mohon ampun kepadaku, ghafartu, pasti aku mengampuni. Coba, ini janjinya Allah hadirin. Innallaha la yukhliful mi'ad, sekali-kali Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi kalau Allah janji akan mengampuni dosanya, pasti, asal kita mau. Pertama mengakui kesalahan, kedua memohon ampun, dan ketiga yakin betul kita. Kalau kita yakin tidak ada kata tidak, pasti Allah mengampuni. Wala ubali, sekali lagi Allah tidak peduli. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka, bahwa sesungguhnya jikalau engkau ataitani, datang kepadaku, bikurbil ardi khotoyan, datang kepadaku dengan sepenuh bumi ini dari dosa-dosamu. Dosane sak akeh, sak penuhi bumi hadirin, sak lumai bumi, sak kurepe langit. Sumalang koitani, kemudian kau mendatangiku, kata Allah, tetapi syaratnya la tusyrik bi syai'an, tidak ada dosa syirik sedikit pun. Lah niki hadirin, jadi syaratnya dosa itu diampuni oleh Allah Ta'ala adalah manakala bukan dosa syirik. Bagaimana caranya kalau dosa syirik? Tentu saja hadirin harus ditaubati terlebih dahulu. Dulu sudah kita sampaikan syarat-syarat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ataituka, lenten tiang datang dengan mengakui kesalahannya sekalipun dosanya sepenuh bumi, bikur robiha, dengan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala serta mengakui salah tadi itu, maghfiratan, pasti akan mendapatkan ampunan dari aku, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hadirin, kita sebagai manusia yang dhaif ini, yang tidak maksum ya, jangankan kita, orang-orang yang lebih alim daripada kita saja masih terlibat dosa. Kita ini tidak pernah luput mata kita dari dosa. Kita melihat hal-hal yang dilarang Allah Ta'ala sudah dosa, zina mata. Kita ngomong tidak sengaja, kadang menyinggung perasaan orang lain, bahkan menyakitkan hati orang lain, ini juga sangat dosa. Bahkan hadirin sering kita sampaikan di akhir surat Al-Baqarah itu Allah berfirman, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Di dalam hati kita ini pasti ada kerentek hadirin, ada unek-unek, kadang-kadang batin orang lain tidak baik, bahkan kadang-kadang kita suudon kepada Allah Ta'ala, ini unek-unek hadirin. Itu yang ada di dalam hati, baik kita lahirkan dengan ucapan atau perbuatan, atau tetap kita tahan di dalam hati. Apa kata Allah? Yuhasibkum bihillah, nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah hadirin, kita mesti harus mengakui bahwa kita ini selalu terlibat dosa, selalu terkena dosa.
Oleh karena itu maka kita sayugjanya harus selalu mengakui salah dan dosa itu, kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di keterangan yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa Nabi saja hadirin setiap harinya tidak kurang dari 70 kali beristighfar, bertaubat kepada Allah taala. Bahkan di riwayat yang lain disampaikan sampai 100 kali. Ini Nabi hadirin masih seperti itu. Oleh karena itu mari kita selalu ini tadi menghindari syirik, menyekutukan Allah taala, dan yang kedua selalu mohon ampun dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin juga sudah kita sampaikan bahwa istighfar punya banyak hikmah. Salah satu di antaranya, setiap kesulitan akan diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesusahan akan diberikan kegembiraan oleh Allah taala bagi orang yang beristighfar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, ini juga mengandung makna, maka terhadap orang-orang yang berlaku syirik selama dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh mendoakannya hadirin, kecuali dia masih hidup, dan doa kita sebatas hanya memohonkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin itu orang tua kita sendiri. Kalau berlainan agama apalagi ahli syirik, maka ketika dia masih hidup kita boleh mendoakan supaya diberi hidayah oleh Allah taala. Tetapi kalau sampai mati dia masih dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, maka ya sudah habis hubungan kita dengan orang tua kita. Berbuat baik kita kepadanya hanya menjaga nama baiknya, melestarikan, melangsungkan, melanggengkan. Mungkin orang tua kita punya kebiasaan kebaikan, kita teruskan. Ini salah satu bentuk penghormatan kita kepada Allah Subhanahu, kepada orang tua kita. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengamalkannya dan kita diampuni dosa-dosanya, serta nanti pada saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul dibaringi mati kita dalam maghfirah Allah taala, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadirin yang terakhir ini dalam bab ini. Sepertinya hadirin hadis ini yang lebih banyak mengarah kepada kaum ibu atau kaum perempuan. Nabi yang bersabda, kita hanya menyampaikan saja. Wan Ibnu Umar, sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda, kata Nabi niki, monggo kaum ibu, kaum wanita, kita perhatikan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syarun nisa, wahai golongan para wanita, para ibu, para perempuan, tasaddaqna, pesanin Nabi lah hadirin nggih, tasaddaqna, ngakeh-ngakehno sedekah sira wahai kaum wanita, wa aksirna, dan perbanyaklah olehmu wahai kaum wanita, minal istighfari, dengan mengucapkan atau membaca istighfar. Membaca istighfar untuk memperbanyak tidak harus pada saat kita di atas sejadah, tidak harus kita saat selesai menunaikan sholat, tapi kapan saja, di mana saja, selama tidak di tempat dan di waktu yang dilarang, monggo dibolehkan terus menerus memperbanyak istighfar. Istighfarnya juga macam-macam hadirin, kemarin sudah kita bahas. Ada istighfar yang pendek, ada istighfar yang sedang, bahkan yang panjang. Syukur-syukur kalau bisa yang sayyidul istighfar itu jangan kurang dari 2 kali, pagi sekali dan sore sekali. Boleh juga beristighfar dengan istighfarnya Nabi lain, Nabi Yunus misalnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Istighfarnya Nabi Adam dan lain sebagainya. Hadirin, kenapa Nabi sampai wanti-wanti betul kepada kaum wanita untuk memperbanyak sedekah dan memperbanyak istighfar? Ini hadirin alasan beliau. Fa inni, karena beliau, karena kata Nabi, fa inni, karena sesungguhnya aku
Ra'aitukunna, betul-betul melihat kaum wanita, kaummu sekalian, aksara ahlin nar, loh coba, kebanyakan menjadi para penghuni neraka. Hadirin, rupanya ketika Nabi diisrokan, mi'rajkan Allah Ta'ala dulu, beliau diberikan kesempatan untuk melihat penghuni neraka. Rupanya kebanyakan penghuninya adalah penghuni neraka itu orang-orang wanita. Tentu saja hadirin, kaum wanita yang tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala dan tidak melaksanakan ini tadi. Monggo ibu-ibu ya, ini dipegang teguh supaya kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari penghuni neraka seperti ini. Sekalipun tidak lama, la iso ojo mampir sama sekali di dalam neraka itu. Qalat imra'atun minhunna. Saat beliau hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala menyampaikan keterangan ini di hadapan para kaum ibu, ada di antara ibu yang bertanya, qalat imra'atun minhunna. Ada di antara jamaah wanita itu yang bertanya, malana aksaru ahlun nar ya Rasul, kenapa wahai Nabi kok golongan kami, golongan wanita yang kebanyakan menjadi penghuni neraka itu? Qala, Nabi bersabda, niki dawuh kanjeng Nabi hadirin, tuksirunal la'ana, kebanyakan wanita, kebanyakan ya, tentu saja tidak semuanya. Tuksirunal la'ana, kebanyakan wanita itu suka melaknat, mengutuk orang lain ya, kebanyakan. Kenapa? Karena perbuatan melaknat, mengutuk ini kan dilakukan dengan lesan ya, dengan, mohon maaf, dengan mulut. Memang kita manusia laki maupun perempuan diuji oleh Allah hati kita hadirin. Kalau kita laki-laki diuji melalui mata kita hati ini, nggih. Mata ini sulit diempet nggih. Lek roh barang klemis titik ngoten ora kena. Dan nggih napa nggih? Lah ngaku to nggih. Ini kalau kaum laki-laki, tapi juga iya wanita. Wanita diuji melalui lesannya, melalui mulutnya. Maka kebanyakan para penghuni neraka itu adalah wanita, karena wanita yang tidak bisa menahan lesannya ini. Banyak melaknat, watakfurna al-ashira, dan banyak yang tidak mau mensyukuri, berterima kasih kepada rizki yang diberikan melalui suaminya. Gak terima, kurang, gak legowo, maidu, mencaci, ngilokno dan lain sebagainya. Nah hadirin, tentu saja tidak semua wanita. Insya Allah wanita-wanita jamaah Raudhatul Falah ini jauh dari perbuatan melaknat dan mengkufuri nikmat para suaminya. Bahkan beliau melanjutkan hadirin, ma ra'aitu min naqisatil akli wadina aghlabal lidil lubin. Saya melihat bahwa kaum wanita itu adalah kaum yang akalnya lebih sedikit dibanding kaum laki-laki. Demikian pula agamanya. Menurut Nabi begini, menurut riwayat ini bahwa kaum wanita itu pikirannya, akalnya, juga agamanya itu lebih sedikit, lebih rendah dibanding para kaum laki-laki. Qalat, tanya lagi tadi itu wanita di dalam golongan ini, kenapa wahai Nabi kaum wanita kok dikatakan nuksonul akli, berkurang akalnya, wadini, dan agamanya? Qala, Nabi bersabda, syahadatum ro'ataini bi syahadati rajul. Yang pertama alasannya wanita dikatakan seperti tadi itu karena dua orang wanita itu kalau dijadikan saksi itu nilainya sama dengan seorang laki-laki. Jadi separuhnya wong lanang hadirin persaksiannya kaum wanita itu. Ini yang pertama. Yang kedua, watam usul ayam, dan wanita itu diam beberapa hari, la tusolli, untuk tidak melaksanakan sholat. Tentu saja kaum wanita yang normal, yang sehat, yang tidak yang tidak terhalang haidnya, setiap bulan pasti terkurangi sekian hari ini. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, agar kaum wanita, ibu-ibu selamat dari semua ini, monggo
sak iso-isoe nggih istiqomah sedekah sak kuate kuat 1000 ya 1000 setiap hari gak rasa insyaallah nek 1000 gak kuat ya 500 nggih atau lebih banyak lebih baik insyaallah hadirin rizki kita uang kita dikurangi senilai itu tidak membuat kekurangan buat kita. Belum pernah ada ceritanya orang yang rajin berinfak dan bersedekah kemudian jatuh kekurangan, jatuh miskin, belum pernah ada. Yang ada sebaliknya. Dan memang sedekah itu salah satu amaliyah kita yang ganjarannya, hikmah fadilahnya tidak nanti menunggu di akhirat tapi di dunia ini sudah banyak yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka mari kita belajar sakwat-kuate istiqomah melakukan sedekah, kemudian memperbanyak istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tadi disampaikan masalah doa. Oke. Doa itu bisa dikabulkan dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena alasannya mungkin banyak dosa. Banyak dosa yang dilakukan. Atau mungkin menurut Allah bahwa doa itu tidak dipenuhi, mungkin baik bagi mereka yang mengajukan doa. Atau doa itu bisa dipenuhi, alhamdulillah. Karena yang merasakan itu adalah mereka yang mengajukan doa. Doa itu berhasil dan tidak. Nah sekarang ini Pak Ustadz, bila mana kita berdoa dan tidak berhasil, apa sikap kita? Ya, karena ada juga mereka yang kadang berputus asa sehingga dengan tidak sengaja atau tidak menyalahkan yang kuasa Allah. Mungkin seperti itu. Ya, jadi dalam hal ini bagaimana sikap kita kalau misalnya kita berdoa namun kita rasakan doa itu belum bisa terpenuhi. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Kata Allah Ta'ala, wahai Muhammad, kalau ada di antara hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, yang bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan Muhammad, inni qarib, aku ini sangat dekat sekali. Bahkan di dalam surat Qaf itu Allah menyatakan, wa inni aqrabu ilai min hablil warid, aku ini lebih dekat kepada hamba-hambaku dibanding dengan urat nadi yang ada di lehernya masing-masing. Kemudian Allah melanjutkan, ujibu da'watad da'in, pasti aku memenuhi, mengabulkan doanya orang yang berdoa. Idza da'ani, ketika dia berdoa, syaratnya lah niki enten syarati supaya doa itu dikabulkan. Ujibu da'watad da'i dan falyastajibu li wal yu'minu bila niki. Falyastajibu li itu kalau dimaknakan bebas, maka berupayalah untuk doanya itu bisa dikabulkan. Falyastajibu li itu kalau dimaknai secara bebas, maka berupayalah untuk memenuhi syarat sehingga doanya bisa dikabulkan. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Nah, ini menunjukkan kayak tadi itu doanya orang yang syirik, yang tidak beriman sudah pasti tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh ada orang yang tidak beriman, orang tidak takwa, tapi dia kok rizkine akeh, kaya raya, selalu nikmat, tidak pernah sakit, ya bukan mungkin, tetapi itu adalah merupakan bagian daripada istidraj Allah Subhanahu wa taala, pangulune Gusti Allah. Itu bagi orang yang tidak beriman tapi kok selalu mendapatkan kenikmatan. Kemudian kita yang sudah
sering berdoa. Ini ada hadirin orang yang kemudian merasa ayo aku lo wis bertahun-tahun berdoa kepada Allah Ta'ala di rupane jarine Allah itu maha mengabulkan doa. Kayak gini ini saja tidak boleh hadirin. Ini bagian daripada keputusasaan sekalipun belum 100% putus asa. Lek kate dilanjutnya ngono ora ndonga-ndongan ra patheken lah ini sudah jelas-jelas putus asa. Putus asa ini satu dosa, bahkan termasuk dosa besar. Nah, hadirin, salah satu di antara terkabulnya doa itu Nabi bilang yang pertama adalah dilakukan dengan hakul yakin, yakin yang sesungguhnya yakin nek doanya benar. Yakin betul dia, tidak pernah sakwa sangka. Yang kedua dilakukan dengan mujahadah, sungguh-sungguh, sepenuh hati, sedalam hati. Bahkan kalau perlu sambil meneteskan air mata di waktu-waktu yang mustajabah dan di tempat juga yang mustajabah. Yang kedua, yang ketiga istiqomah terus menerus. Ini menjadi Allah tidak suka, bahkan mungkin lama dikabulkan manakala orang meminta, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah itu saat kepepet tok. Lek wayahe lapang, padang, sehat, ngoten wis enak-enakan ae, wis turu sak kenake ora tangi-tangi apa. Tapi barang wis kepepet ngeten-ngeten wah. Ini tidak dilarang nggih, tidak salah. Itu masih baik orang yang kepepet mau minta kepada Allah itu baik. Sing ndak baik wis kepepet barang tidak mau. Wah, ini sehingga Allah tidak suka banget. Nah, hadirin, selanjutnya kata Nabi di samping istiqomah itu langgeng terus menerus suka terhadap doa, dia tidak ta'ajjal. Niki lho sing angel niki. Tidak kesusu. Ada sebuah riwayat yang mengatakan Allah pasti mengabulkan doa-doa hambanya selama dia tidak keburu-buru, karena Allah Maha tahu kapan yang tepat permintaan itu dikabulkan. Allah Maha tahu daripada kita yang meminta ini. Kemudian seberapa banyak saja nih hadirin, kalau sudah mengatakan ujibu da'watad da'in, aku pasti mengabulkan doa-doanya orang yang berpasti hadirin, pasti asal memenuhi syarat-syarat tadi itu. Kemudian hadirin, nah ini bentuk terkabulnya doa ini memang tidak sama nggih. Ada yang spontan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, karena sekali lagi Allah yang Maha tahu. Dia sakit komplikasi, memohon kepada Allah Ta'ala, bahkan minta tolong orang lain yang alim, yang pinter, yang makbul doanya untuk didoakan, ternyata dia segera sembuh. Apalagi kalau doanya ini dibarengi dengan dengan sedekah, karena sedekah ini dalam bentuk wasilah kepada Allah Ta'ala agar doanya dipenuhi. Ini ada ceritanya panjang, tapi hadirin ya, cerita tentang terkabulnya doa dibarengi dengan infak sedekah ini. Kemudian hadirin, ada doa yang tidak langsung ditampakkan terkabulnya oleh Allah Ta'ala, tetapi dikompensasi dengan hal lain. Misalnya kita minta uang banyak kepada Allah Ta'ala agar bisa memenuhi satu keinginan, misalnya mau beli kendaraan atau mau beli mobil. Rupanya hadirin, permintaan seperti itu tidak langsung diwujudkan kayak gitu oleh Allah Ta'ala, tapi diberikan dalam bentuk lain. Moro-moro kita diberi rumah sama orang lain, kadek tuku temalan, ini salah satu contoh. Atau diberikan karena ingin kendaraan langsung diberikan. Jadi pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala selama tidak kayak tadi itu. Dan yang ketiga hadirin, doa itu diwujudkan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk keselamatan. Kita minta sesuatu belum kelihatan tampak terkabulnya dari Allah, tetapi mungkin saat itu mestinya kita celaka, apakah tabrakan atau mungkin kena musibah kebakaran dan lain sebagainya. Karena kita rajin berdoa, maka terkabulnya doa kita itu diwujudkan dalam bentuk keselamatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dan yang terakhir, doa itu
Kadang-kadang tidak langsung diberikan kepada kita, tapi mungkin diberikan kepada anak turun kita. Ini saya banyak membuktikan, merasakan hadirin. Dulu saya ada yang saya minta ngeten. Rupanya saya juga sama, kok endi ya kok belum ada. Ternyata doa itu terwujud di anak-anak saya. Betul, ini merasakan betul saya. Bahkan yang terakhir kata Rasul, ada doa itu yang tidak diberikan oleh Allah di dunia ini, tapi pasti dikabulkan nanti di akhirat. Tapi pasti Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Apalagi di ayat lain ada Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu padaku, pasti aku akan kabulkan. Syarat-syaratnya itu sing angel nggih. Kita ndak boleh kesusu, ndak boleh putus asa, harus sabar. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeten Bapak nggih, ngeten malih nggih. Benar Pak Ustaz. Mengharap doa itu bisa terkabul tadi Bapak menyampaikan bahwa diikuti dengan sedekah, infak dan sebagainya. Ya. Dan kemudian ada juga ini kami mau bertanya, doa itu diiringi dengan puasa. Ya. Nah, apakah ini juga bisa kita pakai untuk gitu? Ya. Jadi prihatin ya. Gitu ya, Pak. Ya. Nah, nggih. Oh nggih, leres Bapak. Saya kalau tak cerita titik nggih. Mungkin pernah disampaikan di sini, saya tidak ngerti, tapi saya juga ingin menampilkan bahwa ini bukti di salah satu warga Riyadh Arab Saudi sana Bapak. Ada salah seorang ibu yang divonis sakit kanker yang sudah hebat. Dipastikan ini kalau toh dioperasi dengan ahli yang hebat, dengan peralatan dan obat-obat yang hebat, ini hanya 10% kemungkinannya. 10% itu menggunakan alat dan tenaga yang hebat. Lek gak wis 100% tidak berhasil. Nah, hadirin, jadi 90% ini dinyatakan pasti gagal. Nah, hadirin, saat menunggu berita pelaksanaan operasi ini, delalah kersane Gusti Allah, pembantunya ibu ini mengundurkan diri karena satu dan lain hal. Maka masuklah pembantu lain yang baru diterima oleh ibu itu. Kemudian pembantu yang baru itu di situ kerja baik kerjanya, tapi ada yang membuat ibu juragan ini menjadi heran yang luar biasa. Setiap saat dia selesai mengerjakan tugas-tugasnya, dia masuk kamar mandi hadirin dalam waktu yang lama, kadang sampai berjam-jam. Karena itulah maka suatu saat pembantu yang baru ini yang di kamar mandi lama ini ditanya oleh majikannya, "Wahai pembantuku, saya suka atas kerjamu, atas sikapmu, sopan santunmu dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang membuat aku bertanya kepadamu, kenapa kalau engkau selesai mengerjakan tugas-tugasmu kemudian kau lama sekali di kamar mandi?" Hadirin, pembantu ini ketika ditanya oleh majikannya langsung nangis hadirin. Ingat kepada bayinya yang baru dilahirkan di Indonesia ini, ditinggal pergi ke Riyadh ke Arab Saudi itu. Maka dia menjawab, "Wahai ibu majikanku, kenapa saya lama di kamar mandi? Sebelum saya berangkat ke sini, saya melahirkan seorang anak yang mungkin belum ada 1 bulan. Kenapa anak itu saya tinggal? Saya daftar untuk menjadi TKW ke negeri ini sudah lama sekali. Saya menunggu tidak pernah ada panggilan, tidak pernah ada panggilan. Padahal saya lihat teman-teman saya yang kerja di sini lumayan hasilnya. Karena itu ketika ada panggilan, sekalipun anak saya baru lahir, terpaksa saya tinggal ke sini. Karena itulah kenapa saya lama di kamar mandi. Pak, kadang-kadang saya ingat ini malah berbismillah. Saya lama di kamar mandi, saya mengeluarkan air susu yang ada di tetek saya. Sakit ibu kalau tidak saya keluarkan. Ibunya ini yang diceritain ini malah meluk nangis sekali. Masya Allah, ada orang seperti ini. Berarti orang ini betul-betul miskin, membutuhkan dana, biaya untuk melanjutkan hidup dan kehidupannya. Karena itu Bapak sekalian, majikan orang Riyadh, orang Saudi ini tadi kemudian tersentuh sekali hatinya. Wes lek ngono, kontrakku dengan kamu kan
2 tahun. Satu bulannya dibayar 80 berapa tuh lupa sayangnya. Pokoknya dibayar banyak, nggih, bayar besar. Kemudian hadirin oleh majikan, pembantu ini tidak usah kerjakan sampai 2 tahun sesuai dengan kontrakmu. Sekarang juga jumlah sekian itu saya berikan semuanya. Kamu segera kembali, kamu susui anakmu, jangan kamu tinggalkan seperti ini lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, dia tidak jadi kerja tetapi menerima bayaran selama 2 tahun sesuai dengan kontraknya. Bahkan dia diberikan tiket untuk kembali ke sini dan berbagai macam bantuannya. Hadirin, singkat cerita, setelah begitu pembantunya kembali, tiba waktunya seorang ibu ini akan dioperasi oleh dokter. Sebelum dioperasi diperiksa terlebih dahulu. Rupanya subhanallah hadirin, ini cerita nyata, masih ada videonya, kalau nanti dibutuhkan saya masih punya insya Allah ya. Ini ada videonya, terjadi betul. Rupanya diperiksa itu hadirin, kanker yang selama ini amat sangat ganas dan tidak mungkin untuk bisa sembuh, dinyatakan fatal oleh ahli, oleh tim dokter. Rupanya sama sekali sudah tidak ada, seakar-akarnya hilang. Coba dokternya pada bengong, pada heran, kenapa bisa terjadi seperti ini. Ceritalah ibu itu bahwa saya melakukan begini dan begini. Rupanya hadirin, ini salah satu yang lain masih banyak bukti bahwa doa itu kalau dibarengi dengan kebaikan, salah satunya dengan sedekah tadi itu cepat dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak tadi menyebutkan bagaimana kalau dengan tirakat dulu, tirakat ini kan istilah kita. Boleh, memang harusnya doa itu harus dilakukan dengan kebaikan-kebaikan dulu, termasuk berpuasa, baca Al-Quran. Maka diantara waktu mustajab untuk berdoa itu kan habis membaca Al-Quran, habis melakukan sholat, termasuk sholat malam, dan saat berbuka puasa. Saat berbuka puasa betul Bapak, itu waktu mustajabah. Karena itu perbanyak berdoa, tapi jangan lupa 5 yang tadi itu: istiqomah, mujahadah, yakin, tidak putus asa. Itu harus ada terus menerus di dalam hati kita. Ngeten Bapak? Enten malih. Lah niki monggo Pak Budi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah berkaitan dengan doa, Ustaz. Nggih. Doa itu katanya bisa merubah takdir dari Allah. Itu perbuatan melawan takdir dari Allah itu berdosa apa enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal rame-ramenya Covid nggih. Seiling nggih. Masih ingat nggih? Di awal rame-ramenya Covid-19 kan rame dibicarakan tentang takdir ini. Kemudian salah satu versi disampaikan bahwa suatu ketika saat itu sahabat Khalifah Umar itu diberitahu bahwa di satu tempat Sam terjadi wabah yang mematikan. Karena itu sebaiknya sahabat Umar balik, jangan meneruskan ke sana. Kemudian sahabat Umar mencari alternatif lain, jadi tidak meneruskan itu. Karena itu suatu ketika diprotes apa yang dilakukan oleh sahabat Umar. Lek ngono panjenengan wahai Umar, ini panjenengan mengingkari takdir yang mestinya nimpa kepada panjenengan. Apa kata sahabat Umar? Ya, aku menghindari satu takdir, tapi aku tetap saja memenuhi takdir Allah yang lain. Bahkan Sayyidina Umar waktu itu dulu sudah pernah kita bicarakan di sini. Umpama kamu mengembalakan satu kelompok pengembalaan kambing misalnya, ada 2 tempat, satu tempat yang gersang, rumputnya kering-kering tidak subur, yang satu subur. Panjenengan milih mana? Pasti milih yang subur. Berarti kamu juga menghindari satu takdir, tapi kan juga pindah kepada takdir yang lain. Nah, maka dulu pernah saya ceritakan bahwasanya manusia ini termasuk kita hadirin itu bagikan kalkulator. Kalkulator itu angkanya cuma dari 0 sampai 9 saja. Tapi dari sekian angka itu berapa yang kita inginkan
semuanya akan terwujud. Angka 5 misalnya, kalau kita pencet perkalian dengan 5 lagi mesti menghasilkan 25. Tapi angka 5 bukan kita pencet perkalian tapi pertambahan. 5 tambah 5 hasilnya ini sama dengan merubah takdir. 5 dipencet angka kurang dengan 5 hasilnya akan menjadi lain lagi. Nah, memencet takdir itulah dengan cara berdoa tadi. Selama doa itu tidak bertentangan dengan sunnatullah, insya Allah itu bisa. Jadi hadis yang menerangkan bahwa takdir itu bisa dirubah dengan cara doa. Tentu saja Bapak, salah satu lagi syaratnya takdir itu bisa dirubah adalah takdir itu kan ada 2. Ada takdir mu'alak dan ada takdir mubrom. Takdir yang bisa dirubah hanyalah takdir mu'alak. Takdir mubrom, takdir yang sudah pasti paten, ya, seperti kita ditakdirkan sebagai orang laki-laki, tidak mungkin panjenengan dongo kaya apa itu berubah menjadi orang perempuan. Takdir selain itu seperti pintar, kaya dan lain-lain itu namanya takdir mu'alak, takdir yang sesuai dengan upaya kita untuk merubahnya. Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sekali-kali Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak mau merubahnya sendiri. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.